Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ya Jokowi menampakkan diri keluar dari rumah setelah viral di sosial media kondisi Jokowi semakin memburuk. Bahkan kemarin ya kita lihat pendukung atau pemuja Jokowi hanya menyapa Jokowi lewat CCTV. Nah, kali ini Jokowi akhirnya menampakkan diri dengan mengatakan bahwa ingin liburan bersama cucunya, yaitu cucu dari Kahiyang Ayu, anak Bobi Nasution, akan berliburan katanya di luar kota ya. Kita tidak tahu di luar kota apa di luar negeri ya. Dan Jokowi mengatakan masih dalam masa pemulihan. Jadi kalau kita lihat caption di sini ya tertulis bahwa Jokowi sudah mulai pulih. Coba kita lihat ya statement dari Jokowi. Nayan. Nayan. Sudah. Jokowi mau kemana Pak? Ini ngantar cucu, ngantar anaknya cucu. Keluar kota. Kondisi secara umum seperti apa Pak? Ya baik saja. Baik saja, tapi masih jalan. Sedikit pemulihan. Selama liburan ya Pak? Gimana? Dalam kondisi Anak ya, ngantar anak. Pak, kabar PSI gimana Pak? Bisa didaftar nggak Pak? Yang muda-muda aja, saya kira tidak yang muda. Artinya udah menyerahkan kepada Mas Kaisang ya Pak ya? Enggak, ke semua kandidat, siapa nanti yang dipilih. Sudah beri restu ke Mas Kaisang Pak? Ke semuanya, ke semua kandidat, saya kira baik-baik semuanya. Muda-muda semuanya baik. Memperhitungkan lagi ke partai lain Pak? Memperhitungkan ke partai lain? Ya, ayo, kasih. Oh ini, nggak tahu ini. Liburannya apa? Oke, terima kasih ya. Nayan. Monggo. Banyak netizen di sosial media yang menduga Jokowi tidak liburan ya, melainkan lagi berobat ke luar negeri karena kondisi penyakitnya yang dianggap oleh Dr. Tifa cukup serius ya. Bahkan menurut Dr. Tifa ini penyakit Jokowi penyakit autoimun dan ini cukup bahaya bagi kesehatan Jokowi. Waktu itu Dr. Tifa mengatakan ingin sekali membantu Jokowi. Tetapi kita lihat memang dari penasihat Jokowi masih menutupi keadaan Jokowi. Bahkan penasihat Jokowi mengatakan bahwa penyakit kulit Jokowi ini disebabkan oleh sabun Vatikan. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Anda? Apakah memang Jokowi liburan atau memang Jokowi berobat ke luar negeri? Seharusnya ya Jokowi berterus terang saja supaya masyarakat Indonesia terutama pemuja atau pendukungnya mendoakan Jokowi segera sembuh ya. Jadi kalau bisa memang kesehatan Jokowi jangan ditutupi ya. Walaupun di sosial media kita lihat masih dalam keadaan tidak sehat-sehat saja ya. Dari mukanya aja sudah kelihatan masih bengkak ya. Dan ini menandakan kesehatan Jokowi belum cukup fit ya. Jadi menurut netizen tidak mungkin Jokowi ini liburan ya. Apalagi kita lihat mukanya masih bengkak seperti itu. Nah, sampai wartawan juga menanyakan bolak-balik. Wartawan saja tidak yakin ya atas statement Jokowi mau liburan ya. Bahkan seperti pemujanya yaitu Sylvester mengatakan bahwa Jokowi itu baik-baik saja. Jadi mereka menutupin keadaan Jokowi yang sebenarnya. Pak Jokowi pulangnya mengajak saya untuk ke RSPAD. Jadi saya satu mobil bersama Pak Jokowi. Okay. Dan di situ Pak Jokowi ke RSPAD, Bang, bukan mau periksa ini hatinya bagaimana, kepalanya bagaimana, yang diperiksa hanya giginya. Oh. Ya. Jangan-jangan karena pusing jadi sakit gigi. Oh, nggak ada lah. Sakit Itu gigi. periksa rutin atau? Jadi bukan sakit gigi, jadi periksa rutin. Bang. Periksa rutin. Periksa rutin sakit giginya, Bang. Terus yang kemarin sakit alergi, ya. sampai dikatakan kena telu apa segala macam. Aduh, kita ini udah melebihi Tuhan gitu. Bang. Kasian ya, maksudnya. Ini kan orang memang kena alergi karena kemarin ke Italia kan. Iya, perbedaan cuaca. Sekarang pun udah sembuh. Iya. Terus Ya, jadi saya harap ya bertobatlah kalian ya kan. Ini orang udah sembuh nih. kalau autoimun itu juga enggak? Enggak lah. Yang sindrom langka itu katanya. Enggak lah, Bang. Enggak, Iya, tetap kan? sehat sampai sekarang ya. Ya makanya kan harusnya Bang, mereka itu dapat rekam medis Pak Jokowi dulu baru bicara. Okay. Ini kan semua bicara ini kan semua tanpa dasar semua. Baik itu Purnawirawan Jenderal, Rismond CS dan sebagainya, kan tanpa data Bang, tanpa fakta gitu Bang. Nah, Said Didu juga akhirnya ya buka suara dengan mengatakan makelar rejim Jokowi di sektor pertanian. Jadi Jokowi ini menyatakan telah membangun banyak bendungan, embung irigasi dan cetak sawah baru, tapi faktanya produksi menurun, luas panen juga menurun dan juga impor melonjak. Nah, di rezim Prabowo sekarang ya kita lihat cadangan beras Indonesia 3, juta ton, terbesar sepanjang sejarah tahun 2025. Baik, coba kita lihat ya komentar dari Said Didu. Bagaimana praktek rezim Jokowi melakukan maklar
kebijakan selama memimpin 10 tahun. Saya akan membahas praktek broker maklar yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo. Sekarang saya masuk kepada infrastruktur pertanian. Ini penting kita masuk ke infrastruktur pertanian karena ini juga seakan-akan Presiden Joko Widodo itu berhasil membangun infrastruktur pertanian. Saya ingin menyampaikan data yang selalu dinyatakan bahwa Presiden Joko Widodo membangun bendungan 45 sampai 61. Oke? Dan menyatakan bahwa membangun irigasi baru untuk mengairi 1,1 juta hektar lahan. Membangun sawah baru itu 500.000 hektar. Kemudian termasuk food estate. Nah, tapi yang terjadi adalah impor turun, produksi turun dari 2018 itu 81 juta gabah kering panen menjadi 55 juta 2019. Nah, ini berarti ada proyek maklar. Kalau terjadi penambahan 1 juta hektar, artinya kita sudah swasembada, bukan turun produksinya. Yang menarik adalah luas panen itu 4 sampai 5 juta hektar, ini juga turun. Nah, irigasi setiap bendungan dan lain-lain ini di mana bendungan-bendungan itu dibangun. Yang paling menarik adalah bahwa impor beras terbesar terjadi di 2023 itu sebesar 3,5 juta ton beras. Itu tertinggi sejak Indonesia ada. Nah, terus kemana cetak irigasi tersebut? Kemana cetak sawah baru tersebut? Kemana food estate tersebut? Saya berharap ini diaudit semua, karena ini contoh proyek maklar, karena faktanya produksi turun, impor naik, dan harga beras naik. Nah, tapi dengan bangga menyatakan membangun bendungan baru, meresmikan bendungan baru, meresmikan embung, meresmikan cetak sawah baru menghabiskan triliunan rupiah, dan lain-lain. Ini infrastruktur pertanian. Yang kita lihat itu juga mendapat yang harus dilakukan audit bahwa apakah benar cetak sawah baru itu dilakukan, apakah tepat, apakah benar irigasi itu dibangun tepat, apakah dilakukan, apakah pembangunan yang lain-lain juga dilakukan. Dulu kita lihat ada pembagian traktor, ada pembagian macam-macam untuk melakukan istilahnya maklar kepada petani, padahal tidak dilakukan. Itulah gambaran infrastruktur pertanian. Kita menyatakan membangun bendungan sangat banyak, menyatakan membangun irigasi sangat panjang, menyatakan mencetak sawah cukup banyak, tapi faktanya produksi turun sangat besar dan impor naik juga sangat besar. Hanya orang yang bermental maklar berani mengungkapkan data yang kontradiktif antara data dengan hasil. Ini data, Anda tidak bisa bantah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada kabar baik ya, yaitu Muhammad Taufik sekaligus juga menggugat ijazah Jokowi akhirnya menang melawan Jokowi, di mana Jokowi sebelumnya ya memutuskan memberi izin ekspor pasir, dan ada beberapa perusahaan yang melakukan ekspor pasir. Salah satunya yaitu punya Menko Hukum dan HAM yaitu Yusril Iza Mahendra. Dan pada akhirnya pun ya Muhammad Taufik menang melawan Jokowi, dan ini menjadi kabar baik ya. Guys, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya meneteskan air mata, tapi bukan air mata sedih, air mata haru ya guys. Apa guys? Gugatan saya kepada Presiden Republik Indonesia ya. Oke. Nah, oleh Mahkamah Agung telah diputus hari ini ya guys ya. Fakta. Apa guys putusannya? Bahwa saya menyatakan keberatan atas penjualan pasir laut ke Singapura oleh Mahkamah Agung berkat doa Anda semua, doa saya, doa istri, doa anak-anak, dan doa mahasiswa saya serta rekan-rekan dosen saya di Fakultas Hukum Unisula. Saya menetekkan air mata guys. Gugatan saya atas uji materi penjualan pasir laut dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ya guys. Bunyinya seperti berikut: mengabulkan permohonan keberatan hak uji material pemohon Dr. Muhammad Taufik SMH, menyatakan pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3 dan pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2003 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, dan karenanya tidak berlaku untuk umum. Ini suruh nyabut negara ini. Anda tahu berapa nilai ekspor pasir laut yang rencananya oleh Jokowi diberikan ke 5 perusahaan swasta untuk mengekspor pasir ke Singapura? Nilai kurang lebih 600 triliun rupiah. Pertanyaannya, kenapa diberikan ke swasta? Kenapa tidak diberikan ke negara atau BUMN? Ada apa Jokowi di akhir jabatan membagi-bagi kue seperti ini? Untuk siapa? Coba Anda cek kira-kira siapa orang yang 5 perusahaan tadi yang mendapatkan izin ekspor pasir tadi. Jujur, orang-orang itu, orang-orang di sekitar istana. Komentar sahabat bagaimana kira-kira dengan keputusan mengekspor pasir laut tersebut?
Halo guys, ada putusan dari MA nih yang mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh mengekspor pasir laut. Nah, gitu putusannya ya. Ya, tapi pasti sebentar lagi juga ada pejabat yang bilang, loh yang kami ekspor bukan pasir, tapi sedimen. Seperti yang dicontohin Bapak itu waktu dulu. Ini aku habis mengikuti penandatanganan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, tapi saya nggak mau cerita itu ya guys. Hari ini viral dan hampir di seluruh media memuat tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 Juni dengan nomor perkara 05/HUM 2025. Apa guys? Apalagi kalau bukan tentang larangan menjual pasir laut. Mau pakai teori apapun, mau pakai kata-kata apapun, mau dihaluskan itu sedimen, itu bukan pasir laut, tapi kotoran silahkan. Tapi yang pasti Mahkamah Agung sudah memerintahkan dan segera dimuat di berita negara bahwa putusan itu meminta Pak Prabowo mencabut peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penjualan pasir laut. Nah sekarang saya akan bicara aspek kriminalnya ya guys ya, karena wilayah lingkup saya adalah pidana. Saya Presiden Asosiasi Ahli Pidana dan sekaligus ini membuktikan ya guys, saya tidak dalam rangka mencari uang. Kalau ada yang nyinyir, logikanya cari uang itu kalau saya mewakili kepentingan yang jual pasir, kepentingan perusahaan-perusahaan yang merusak pantai ya saya ini mungkin cari uang. Tetapi saya mewakili masyarakat, mewakili Anda semua dan terutama mewakili kepentingan diri saya bahwa NKRI ini harus diselamatkan. Penggerusan pasir itu sama dengan melakukan praktek desintegrasi. Yang pertama, kemudian yang kedua, menyebabkan berkurangnya luas wilayah, dan dari sisi pertahanan, tentu itu memudahkan musuh atau negara lain lebih dekat dengan kita. Dan yang keempat, ini aspek ekonominya. Otomatis wilayah edar nelayan kita, wilayah kita mencari ikan makin berkurang, karena pulaunya dikikis, pasirnya dijual, sementara negara lain makin maju, ekonominya makin baik. Nah, saya ingin bicara, ada 3 aspek pidana. 1, tentang perizinan. Jadi kalau masih ada yang ekspor, berarti itu ilegal, itu jahat, dan itu penjahat. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tadi aspek perizinan, yang kedua adalah kalau yang dijual barang yang terlarang itu jelas jahat. Menjual ganja, menjual narkoba, menjual senjata api, dan sebagainya itu jadi jahat. Dan yang ketiga ya, aspek lingkungan hidup, jelas siapapun yang berada di balik penjualan pasir, dia sengaja merusak lingkungan hidup. Oleh karenanya, kalau pelakunya itu adalah aparat, karena yang memberi izin, ya, kemudian yang memperbolehkan pengambilan pasir di laut dan yang menerbitkan surat itu kan pasti pemerintah. Itu pasalnya korupsi. Jadi melalui akun TikTok ini saya minta Anda jangan main-main, karena ini sudah bicara aspek kriminal, Anda adalah penjahat. Dan yang keempat, Anda bisa ditafsirkan Anda ini sesungguhnya agen musuh, karena dengan sengaja menggerus pasir kita, mengurangi wilayah daratan kita dan menjualnya kepada orang asing makin dekat makin luas wilayahnya. Jadi setelah putusan 05/HUM 2025, maka semua yang terlibat di dalam penjualan pasir, apakah pemilik kapalnya, apakah pengerukannya, apakah yang memberi izin, apalagi yang mengawal, itu semua penjahat negara dan wajib ditangkap. Salam akal waras, merdeka!